Sering kepikiran gak sih, pengen investasi tapi rasanya kok bingung banget ya harus mulai dari mana? Tenang, hari ini kita akan bedah semuanya dengan cara yang lebih simpel. Coba deh, anggap aja membangun portofolio investasi itu sama kayak merancang sebuah bangunan. Setiap pilihan yang kita buat, itu akan jadi bagian dari fondasi keuangan kita di masa depan. Yuk, kita mulai letakkan batu pertamanya. Mungkin kedengarannya ribet ya bangun portofolio itu. Tapi coba deh bayangin diri Anda sebagai seorang arsitek. Sama persis kayak bangunan yang butuh cetak biru dan material yang pas, portofolio Anda juga butuh rancangan, fondasi yang kuat, dan pilihan aset yang bijak. Kita akan rancang ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Setiap struktur yang kuat itu kan pasti dimulai dengan fondasi yang kokoh. Nah, dalam dunia investasi, fondasi itu biasanya dibangun dengan saham. Ini adalah titik awal kita, dasar dari semua yang akan kita bangun nanti di atasnya. Sebelum memilih material bangunan, kita tentu perlu tahu ukurannya. Di dunia saham, kita pakai istilah yang namanya kapitalisasi pasar. Gampangnya, ini tuh cara buat ngukur seberapa besar sebuah perusahaan. Cara hitungnya juga simpel banget. Tinggal kalikan aja jumlah semua saham yang ada dengan harga per saham saat ini. Gampang kan? Nah, sekarang kita bayangin ini sebagai bahan bangunan. Saham berkapitalisasi besar atau large cap itu ibaratnya tiang pancang baja di portofolio kita, perusahaan-perusahaan raksasa yang stabil dan kokoh. Di sisi lain ada saham small cap, ini kayak material inovatif yang punya potensi buat tumbuh tinggi di masa depan. Dua-duanya punya peran yang penting banget dalam desain kita. Oke, kita udah milih ukuran perusahaannya. Pertanyaan selanjutnya, material ini mau kita pakai buat apa dalam desain kita? Apakah kita membangun untuk nilai yang lebih tinggi di masa depan, atau kita butuh pemasukan rutin sekarang? Nah, ini membawa kita ke dua strategi utama, pertumbuhan dan pendapatan. Oke, kita bedah ya bedanya. Saham pertumbuhan itu fokusnya ke masa depan. Jadi laba perusahaan nggak dibagiin ke investor, tapi diputar lagi buat ekspansi bisnis. Kayak Microsoft dulu di awal-awal, tujuannya biar harga sahamnya nanti meroket. Sebaliknya, saham pendapatan itu ngasih kita imbal hasil sekarang lewat pembayaran dividen, yaitu pembagian untung perusahaan secara tunai. Jadi intinya Anda tinggal pilih, mau pertumbuhan nilai di masa depan atau pemasukan rutin saat ini. Fondasi kita udah kokoh nih. Sekarang waktunya kita perluas struktur bangunan kita. Seorang arsitek yang hebat itu nggak cuma membangun di satu lokasi aja. Mereka pastiin bangunannya tahan banting di berbagai kondisi. Dalam investasi, artinya kita harus melihat keluar batas negara kita. Kenapa sih ini penting? Intinya satu kata, diversifikasi. Investasi di luar negeri itu kayak membangun rumah dengan material yang tahan berbagai cuaca. Pas ekonomi lokal lagi lesu, ternyata pasar di belahan dunia lain lagi bagus-bagusnya. Ini yang bikin portofolio kita jadi lebih kokoh dan gak gampang goyah cuma karena satu kondisi ekonomi aja. Struktur utama kita sudah berdiri dengan megah. Sekarang, waktunya nambahin fitur-fitur unik yang bikin bangunan kita jadi istimewa. Nah, disinilah peran aset alternatif. Elemen-elemen yang mungkin nggak biasa, tapi bisa nambahin nilai dan karakter yang beda buat portofolio Anda. Gampangnya gini, aset alternatif itu adalah semua investasi di luar kategori yang biasa kita dengar, seperti saham dan obligasi. Kalau saham dan obligasi itu fondasi dan kerangka baja bangunan Anda, aset alternatif ini ibarat panel surya di atap atau karya seni yang keren di lobi. Fungsinya beda, dan bisa nambahin dimensi baru ke desain portofolio Anda. Contohnya apa aja? Wah, banyak. Kita ngomongin soal komoditas kayak emas atau minyak, terus ada properti, karya seni, dan tentunya, ini dia yang lagi rame banget dibicarain, mata uang kripto kayak Bitcoin. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Coba deh, kita bandingin Bitcoin sama saham biar kita paham beda mendasarnya. Nilai saham itu datang dari sesuatu yang nyata. Kepemilikan kita di sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa dan dapat untung. Ini disebut nilai intrinsik. Nah, kalau Bitcoin, nilainya itu datang dari kepercayaan kolektif orang-orang di dalam jaringannya. Mirip kayak mata uang. Nggak ada aset produktif di baliknya, cuma keyakinan bersama akan nilainya. Perbedaan lainnya bisa kita bayangin kayak gini. Perusahaan besar itu punya parit kompetitif. Kayak kastil yang dikelilingi parit lebar. Susah banget buat pesaing masuk. Sebaliknya, dunia kripto itu lebih mirip pasar terbuka. Siapa aja bisa bikin koin baru dengan gampang, makanya ada ribuan jenis kripto yang saling bersaing. Dan ini dia faktor risiko utamanya, volatilitas. Skala pergerakan harganya itu beda banget. Bayangin ya, pergerakan harga saham blue chip selama sebulan penuh, itu bisa kejadian cuma dalam 1 hari di pasar Bitcoin. Ini adalah material yang sangat dinamis, bisa ngasih hasil luar biasa, tapi risikonya juga jauh lebih tinggi.
Oke, kita udah bahas semua material bangunan utama nih, dari fondasi, kerangka, sampai hiasan-hiasannya. Sekarang, yuk kita gabungin semuanya jadi satu cetak biru praktis yang bisa langsung Anda pakai buat memulai proyek arsitektur keuangan Anda sendiri. Ini dia contoh cetak biru buat investor dengan toleransi resiko yang ya sedang-sedang aja. Perhatiin deh keseimbangannya. Porsi paling besar, 40%, itu buat fondasi yang stabil dari saham-saham besar domestik. Terus ada porsi buat pertumbuhan dari saham kecil, ketahanan global dari saham asing, dan sentuhan unik dari aset alternatif buat diversifikasi ekstra. Ini contoh struktur yang seimbang banget. Jadi gimana cara mulainya? Pertama, dan ini paling penting, kenali diri Anda sendiri. Seberapa besar resiko yang bikin Anda nyaman? Kedua, bangun fondasinya dulu, mulai dari yang stabil. Ketiga, perluas pelan-pelan, tambahin material lain secara bertahap. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Pasar itu selalu berubah, dan arsitek terbaik adalah mereka yang terus belajar. Nah, sekarang Anda sudah punya ilmunya, cetak birunya sudah ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, tindakan apa yang akan Anda ambil? Batu pertama apa yang akan Anda letakkan untuk mulai membangun masa depan keuangan yang Anda impikan? Pilihan ada di tangan Anda.